Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai hamba Allah banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah nikmat masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan khutbah, yaitu amal ibadah yang sering dilalaikan oleh sebagian besar kaum muslimin. Padahal ibadah ini sama sekali tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, tetapi praktek di lapangan sering ibadah ini diremehkan. Kalau ibadah puasa di bulan Ramadan, ketika sakit boleh tidak berpuasa, diganti di bulan yang lain. Ketika dalam perjalanan jauh boleh tidak berpuasa, diganti di bulan yang lain. Tetapi jamaah sekalian, ibadah yang satu ini dalam kondisi apapun, sakit pun harus dilaksanakan. Apa itu jamaah sekalian? Sholat. Ibadah sholat ini terkadang rajin diremehkan sebagian besar kaum muslimin. Padahal ibadah ini dalam kondisi apapun jamaah sekalian tidak boleh ditinggalkan. Ketika kau berdiri, tidak mampu berdiri ketika sholat, duduk.
Duduk tak mampu, baring sholat. Baring kau tak mampu, isyarat tak mampu, kedipan mata tak mampu, disolatkan, saking wajibnya sholat. Tetapi sering diremehkan jamaah sekalian. Terkadang banyak orang alasan sibuk. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi waktu 24 jam, akhi. 24 jam Allah beri kita. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan 50 menit. Tersisa 23 jam 10 menit. Terlalu sombong kita. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, kita enggan, sombong. La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Al-kibru batul haqq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga orang dalam hati terdapat sebutir kesombongan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah sombong? Al-kibru batul haqq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jamaah sekalian, jangan gara-gara harta sedikit yang kita miliki sombong. Jangan. Korun jamaah sekalian. Algojo tak mampu memikul kunci hartanya korun. Kunci hartanya, bukan hartanya, kuncinya saja tak mampu dipikul algojo yang badannya besar. Karena korun sombong, Allah laknat, Allah binasakan. Terkadang kita manusia harta sedikit sombong. Jangan. Banyak orang mati mendadak, akhi. Ketika mati mendadak semua ditinggalkan. Idza mata ibnu adama in qata'a amal illa min salasi asya'a, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Orang muslim. Jika mati anak Adam terputus semua, terputus kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleh itu terus mengalir, akhi. Jangan harta sedikit sombong. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allah yang maha besar semuanya kecil. Rapat kecil, pekerjaan kecil. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Apakah tak sanggup menyisikan waktu ketika rapat? Sering kita menyaksikan jamaah sekalian, ketika rapat di sebuah kantor, ketika azan berkumandang, apa kata pimpinan rapat itu? Kita dengarkan azan dulu. Nanti setelah azan selesai, kita lanjutkan rapat. Salah. Yang betul, jamaah sekalian, para perangkat seluruhnya, azan sudah berkumandang, kita berhenti sejenak, yuk kita ke masjid. Itu pemimpin yang hebat. Itu pemimpin yang kita rindukan. Bukan berhenti sholat, dilanjutkan lagi rapat. Itu pemimpin yang bagaimana kita mengatakan jamaah sekalian, pemimpin yang hebat. Ketika rapat azan berkumandang, yuk kita istirahat dulu rapatnya, kita penuhi panggilan azan berkumandang. Karena Allahu Akbar, Allah maha besar, semuanya kecil. Dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah beri keberkahan jamaah sekalian. Terkadang kita nih pura-pura sibuk, pura-pura tak mendengar, padahal malaikat Israel memandang wajah kita jemaah sekalian. Allah cabut nyawa kita dalam kondisi bermaksiat, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah sekalian, jangan sombong karena jabatan, jangan. Fir'aun dan Namrud karena sombong jabatannya yang dia miliki, Allah binasakan Fir'aun, Allah binasakan Korun. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Orang bertakwa itu, jamaah sekalian, ketika mendengar nama Allah bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Al-Anfal ayat 2 dijelaskan, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, itu orang beriman, itu orang bertakwa. Kita mendengar azan begitu seringnya, sehari 5 kali, tapi tidak bergetar. Itu kegagalan puasa kita di bulan Ramadan. Karena tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita menyaksikan jamaah sekalian, pada bulan Ramadan kemarin, sebulan yang lalu, masjid penuh. Alhamdulillah, kita bahagia jamaah sekalian. Dan diharapkan setelah Ramadan ini jamaah sekalian, masjid penuh. Itu keberhasilan dalam Ramadan. Apalagi kita melihat, menyaksikan subuh. Khatib sering menyampaikan subuh nih jamaah sekalian. Karena subuh ini jelas Rasulullah mengatakan kemunafikan yang nyata, kata beliau. Kemunafikan yang jelas adalah berat subuh dan sholat isya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun azqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i wa la ya'lamuna ma fihi ma la tahuma la habwa, muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun azqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi subuh dan isya. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la tauhuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Jelas jamaah sekalian, hadis ini jelas. Tidak ada yang lebih berat bangun subuh melainkan orang munafik, kata beliau. Betapa banyak subuh-subuh kita kesiangan, akhi. Bahkan bablas tidak subuh. Maka kemunafikan yang jelas, kata beliau. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Begitu besar keutamaan kita bangun waktu subuh. Tetapi terkadang begitu berat kita bangun, mungkin kata para ulama, maksiat dosa itu menghalangi taat kepada Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, perbanyak istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Insya Allah dengan kita senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, insya Allah mudah bangun subuh. Mudah bangun subuh jamaah sekalian. Kemudian setelah kita istighfar, kita ingatkan jiwa kita, wahai jiwa, kamu hidup di dunia tidak lama. Umurmu 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Banyak saudara-saudara kita yang mati mendadak. Itu sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Oleh karena jamaah sekalian, mari dalam hal ini watawasau bil haq watawasau bis sabr, kita saling menasihati dalam kebaikan.
dan sering masuk dalam kesabaran. Semoga kita Allah mudahkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.